Berapa banyak dari saudara yang tahu saudara masuk di dalam peristiwa bersejarah. Saudara bergabung dalam ibadah yang kelima ini saudaraku. Untuk pertama kalinya hari ini, boleh tepuk tangannya yang lebih dahsyat lagi. Silakan duduk saudaraku, silakan duduk saudaraku. Berapa banyak dari saudara yang bersuka cita dan tahu bahwa di tempat ini ada hadirat Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang datang ke tempat ini karena saudara tahu memang Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Tapi yang membuat saya takjub saudaraku, yang membuat saya takjub semuanya itu dirangkai Tuhan sedemikian rupa. Tidak pernah ada yang kebetulan di gereja ini. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Salah satu saudaraku yang menyebabkan saya hanya mengenal satu gereja. 25 tahun saya di gereja ini saudaraku. Salah satu penyebabnya bukan karena saya kebetulan menikah dengan anak pendetanya saudara. Yang mana saya memang menikah dengan anak pendetanya saudaraku. Tapi bukan karena saya menikah dengan anak pendetanya yang menyebabkan saya hanya mengenal satu gereja. Tahukah saudara, sejak dari 25 tahun yang lalu saya duduk di dalam posisi saudara. Saya duduk sebagai seorang jemaat. Tidak pernah gagal satu kali pun saudaraku. Setiap kali saya datang ke gereja ini, firman Tuhan selalu berbicara dalam hidup saya. Saya nggak tahu dengan saudara. Itu yang saya alami saudaraku tahun demi tahun. Bahkan di titik di mana saya seperti seolah-olah Pak, saya nggak ngerti tuntunan Tuhan. Saya ada di persimpangan, kadang-kala dalam kehidupan ini kita bagaimana sih Pak? Di titik di mana kadang saya berseru Tuhan, berbicara speak to me. Every single week. Setiap minggu saya datang, saya duduk di posisi saudara. Saya ada di bawah, saya selalu meneteskan air mata. Kenapa saudaraku? Setiap saya mendengar firman Tuhan, saya berkata, bukankah ini yang kemarin Tuhan bilang sama saya? Jadi ketika saya duduk saudara, saya dengar firman Tuhan disampaikan, saya sampai mikir, ini kok pendetanya bisa tahu ya? Berapa banyak dari saudara mengalami yang saya alami? Boleh saya dengar kata amin yang keras dari tempat ini? Saya percaya saudaraku, selama Roh Kudusnya satu, Tuhannya tetap satu. Dia selalu tahu apapun yang saudara dan saya alami. Firman Tuhan membawa setiap kita masuk pada rencana demi rencana demi rencana demi rencana yang jauh lebih besar. Digenapi atas hidup saudara masing-masing di tempat ini. Aminnya lebih keras lagi buat Yesus Tuhan kita. Of faith. Faith explosion. Ledakan iman. Saya merasa bukan satu kebetulan saudara. Kenapa saya katakan bukan satu kebetulan? Untuk great revival terjadi di gereja kita saudaraku. Dibutuhkan faith revival. Saya ulang ya Pak. Untuk great revival bisa terjadi. Kita butuh faith revival. Iman ini harus bangkit. Untuk satu kegerakan yang lebih dahsyat. Yang saya percaya kegerakan Tuhan atas gereja kita. Bukan besar jadi kecil. Kegerakan Tuhan di gereja kita bukan stagnasi Bu. Dari hari demi hari. Tahun demi tahun. Semakin besar apinya. Tambah dahsyat karya Tuhannya. Tambah luar biasa yang Yesus lakukan di tengah-tengah kita. Oh saya nggak dengar aminnya yang paling keras dari tempat ini. Senggol kiri kanan katakan, rumor tadi bener nggak sih? Amin. Karena ini ibadah yang baru saudaraku, ibadah yang kelima ini. Kalau sekarang posisinya jadi ibadah ketiga ya di Soho Capital ini ya. Karena ini ibadah yang baru. Boleh nggak saya minta kita bikin perjanjian? Perjanjiannya apa saudara? Setiap pendeta mau siapa aja datang ke ibadah ini, bikin takut sudah. Setiap pendeta datang di ibadah yang jam 1.30 ini, bikin pendetanya nggak akan bisa melupakan saudara. Yang mengerti katakan amin. Kalau lihat saudara, begitu saya tanya, Pak Jonathan tanya, gimana ibadah 1.30, ibadah 13.30, mereka semua akan serentak berkata sama, ngeri benar. Sepakat saudaraku? Itu sebabnya di IR 3 ini 13.30 all team tanpa terkecuali. Kalau amin, haleluya, tepuk tangan buat sampai seluruh tempat ini bergoncang. Yang amin baru bunyi saudaraku. Kalau amin, haleluya, puji Tuhan buat sampai seluruh tempat ini bergoncang saudaraku. Tepuk tangannya yang paling meriah sekali lagi buat Yesus Tuhan kita. Ini baru keluarga Allah. Yes, saya tidak pernah mengenal gereja keluarga Allah yang suam-suam kuku, katakan amin. Dimanapun saya pergi, yang namanya keluarga Allah,
Ada apinya. Selalu ada apinya. Itu ciri khas gereja keluarga Allah. 13.30, apinya harus lebih dahsyat lagi. Orang datang saudaraku, mereka bisa merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yes, yes, yes. Bukan satu kebetulan saudara. Dan kalau kita berbicara tentang yang namanya faith, iman ibu. Ada satu ayat di dalam Alkitab yang saya percaya orang Kristen harus hafal. Ada yang ingat ayatnya di mana? Apa saudaraku? Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Ada yang hafal saudara? Tadi siang saya minta multimedia nggak boleh munculin ayatnya saudara. Ibrani 11 ayat pertama. Orang Kristen kalau nggak ngerti ayat ini kebangetan. Apa? Yes. Iman adalah dasar dari apa saudara? Segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa? Segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya akan ambil bagian pertamanya terlebih dulu saudaraku. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. To make it short, dibuat sederhananya Pak, kita sepakat nggak? Iman dasar pengharapan. Sepakat ya? Kita sepakat ya saudaraku ya. Iman itu dasar pengharapan. Pertanyaannya sekarang, kalau kita sudah tahu iman itu dasar pengharapan, pengharapan itu apa sih Bu? Kalau kita bilang pengharapan, apa sih itu pengharapan? Apa saudaraku? Segala sesuatu yang saudara ingin jadi kenyataan. Betul ya? Dan seberapa banyak dari saudara setuju dengan saya? Gak peduli gendernya. Mau cowok, mau cewek, mau perempuan maupun laki-laki. Mau besar maupun kecil. Dari latar belakang apapun. Setiap kita di tempat ini punya pengharapan. Yang mengerti katakan amin. Sebagai seorang tua saudaraku, orang tua saudara. Siapa orang tua yang gak berharap anaknya sekolah setinggi mungkin? Siapa orang tua yang gak berharap, betul ya ibu ya, anaknya jadi orang yang sukses. Itu pengharapan saudara. Sebagian dari saudara di tempat ini, mungkin hari-hari ini saudara sedang dikejar-kejar penagih hutang. Pengharapan saudara, lepas bebas pastor. Saya mau tahun ini saya lepas, saya bebas dari kejaran hutang piutang. Itu pengharapan saudara. Sebagian dari saudara, dokter vonis saudara dengan semua perkataan-perkataan yang membuat saudara ketakutan. Hari ini saudara datang di tempat ini dengan satu pengharapan, pastor aku mau sembuh. Yang mengerti katakan amin. Itu pengharapan saudaraku. Di sini ada yang masih single? Halo? Ada? Kalau masih ada, pengharapannya apa saudara? Tahun ini dapat jodoh gitu saudara. Betul? Saudara mengerti yang saya katakan? Itu namanya pengharapan. Dan itu disebut pengharapan karena apa saudara? Kebanyakan dari pengharapan itu lebih dari kita sanggup lakukan Pak. Kalau sudah terjadi bukan pengharapan. Betul? Justru karena kita merasa untuk pengharapan ini jadi kenyataan. Ini butuh perjuangan. Maka dia disebut sebagai pengharapan. Something that is far bigger than ourselves. Sesuatu yang kita berasa saudaraku untuk bisa mencapai itu butuh kekuatan di luar diri kita. Itu pengharapan saudaraku. Itu sebabnya saya menjumpai saudara. Berapa banyak saudara menemukan orang-orang di sekeliling saudara sampai di titik tertentu mereka mengatakan ini, pastor, saya capek berharap. I'm tired. Kenapa saudaraku? Karena sebagian dari mereka berharap dan berharap, tapi pengharapan mereka tidak kunjung datang. Sampai satu titik mereka mengatakan, pastor, pengharapan saya mengecewakan. Berapa banyak saudara di tengah kita saat ini, saudara yang datang hari ini. Sejujurnya dalam hati saudara berkata, saya sudah tidak berani terlalu berharap yang muluk-muluk daripada kecewa. Masalahnya saudaraku yang membuat saya bingung. Beberapa hari ini, kemarin malam, bahkan sampai pagi tadi, saya masih membaca Pak, di dalam Alkitab saya, Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Saudara mengerti kenapa saya bingung? What's wrong?
Unless my Bible is wrong, kecuali Alkitab saya salah. Alkitab saya berkata, Pak, pengharapan tidak mengecewakan. Tapi kenapa? Kenyataannya banyak sekali orang datang kepada saya dan berkata, Pastor, I don't dare to hope anymore. Harapanku mengecewakan. What's missing, saudaraku? Apa yang hilang di sini? Kenapa Alkitab saya berkata pengharapan tidak mengecewakan? Pengharapan tidak bisa mengecewakan. Pengharapan tidak boleh mengecewakan. Tapi kita masih melihat sampai detik hari ini. Ada begitu banyak orang yang berkata, pengharapanku mengecewakan, Pastor. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak saudara melihat. Pasti ada rahasianya, Pak. Betul ya, Bu ya? Ada yang Alkitab kita ini ketahui yang kita belum ketahui. Ada rahasianya kenapa firman Tuhan dengan berani berkata pengharapan tidak mengecewakan. Hari ini saya akan bagikan rahasia ini kepada saudara. What's the secret? Apa rahasianya? Pengharapanmu itu bukan 50-50, Pak. Apa rahasianya? Pengharapanmu itu bukan pengharapan yang mengecewakan. Apa rahasianya? Pengharapanmu jadi kenyataan. The answer is very simple, sir. Faith. Iman. Oh yes, iman. Kenapa saudara? Tadi baru saja kita baca, betul ya Bu? Iman adalah apa saudara? Dasar dari segala sesuatu yang saudara dan saya harapkan. Kalau kita berbicara tentang dasar, ibaratnya kita mau bangun gedung. Yang jadi masalah Pak, seringkali dasar itu gak kelihatan. Karena dasar itu gak kelihatan, bukan kita gak ngerti kalau itu penting saudaraku, bukan. Saya percaya setiap dari kita ngerti fondasi sebuah bangunan itu sangat penting. Tapi karena tidak terlihat, seringkali tanpa kita sadari, kita lalai Pak. Kita jadi menyepelekan. Not that we don't know, yes we know. But somehow because we cannot see it, karena tidak terlihat, kita mengabaikan itu. Saya kasih contoh ya saudara, sangat sederhana sekali. Katakan saudara saat ini di tempat ini, di sini ada nggak ya pemborong atau kontraktor? Boleh saya lihat tangan terangkat kalau ada? Pasti akan jauh lebih ngerti apa yang saya katakan. Ada? Ada? Atau malu mungkin saudaraku? Oke, kalau ada saudara di tempat ini, saudara adalah pemborong ataupun saudara kontraktor, saudara yang tahu yang saya maksudkan. Bu, kalau kita mempersiapkan dasar, fondasi sebuah bangunan untuk 2 lantai. Mana bisa kita berharap nanti gedungnya jadi 10 lantai. Coba perhatikan ke depan saudara, I'm about to make my point. Disinilah kenapa pengharapanmu mengecewakan. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Saudara mempersiapkan fondasi 2 lantai, maka jadinya bangunan 2 lantai Pak. Nggak akan bisa jadi bangunan 10 lantai. Jangan berharap saudara mempersiapkan fondasi 5 lantai dan saudara berharap jadi bangunan 50 lantai. Itu sebabnya pengharapan tetap jadi pengharapan. Selamanya pengharapan, itu sebabnya pengharapanmu jadi mengecewakan. Kenapa saudara dengar baik? Jenis iman seperti apa yang kau miliki menentukan seberapa pengharapanmu jadi kenyataan. Karena dasar dari seluruh pengharapan itu iman Bu. Dasar seperti apa yang saudara cakarkan, tanamkan saudaraku akan menghasilkan jenis seperti apa kehidupanmu. Saya ulang ya saudaraku ya, saya ulang ya. Kita perlu pelan-pelan, saya tahu untuk mencerna ini takes time saudaraku. Jenis iman seperti apa yang saudara miliki akan menentukan, itu akan jadi seperti cetakan saudara. Jenis kehidupan seperti apa yang saudara miliki. Ada di sini yang suka masak, boleh saya lihat tangan terangkat? Sekali-kali masakin saya saudaraku. Ada, saya tahu tuh ada yang punya restoran juga di sini nih. Jauh-jauh nih, datang dari kota mana nih? Saya lihat beberapa juga, saya tahu nih. Kalau saudara suka masak, di sini ibu-ibu ada yang suka bikin jelly enggak?
Biasanya kalau yang masih punya anak kecil ya, masih suka bikinin jeli anak ya, saudaraku. Tahu agar-agar ya saudaraku jeli ya. Saya tanya saudara, kira-kira masuk akal enggak saudara cetakan jelinya bentuk bunga? Saudara masukin ke kulkas, saudara tutup kulkas, saudara berharap nanti keluar jelinya bentuk ikan. Yang mengerti katakan amin. Masuk akal enggak saudara? Enggak bisa. Dalam kehidupan kita ini saudaraku, cetakan seperti apa yang kau miliki, jenis iman seperti apa yang kau miliki, menentukan apa yang jadi atas hidupmu. Oh yes. Cetakan itu berbicara apa? Limitation. You got limitation. Seringkali kita taruh batasan-batasan dalam kehidupan kita. Tahukah saudara, izinkan saya katakan ini saudaraku, don't put limit to the God that knows no limit at all. Jangan taruh batasan kepada Tuhan yang tidak mengenal batasan sama sekali. Itu sebabnya saya mengatakan saudaraku, kenapa pengharapan mengecewakan? Yes, bukan karena pengharapannya. Karena dasar pengharapannya yang harus diperbaiki. Imanmu saudaraku, balik-balik lagi enggak bisa enggak. Itu sebabnya kenapa saya katakan jangan lewatkan firman Tuhan di bulan November ini saudara. Hari-hari ini saudara, saya semakin mempelajari saudaraku. Iman itu sangat menentukan seperti apa kehidupan kita. Saya kasih contoh sederhana saudaraku. Saya kasih contoh sederhana. Sangat mudah bagi orang Kristen di tempat ini. Pak, kita mempercayai. Barang siapa percaya di dalam hati, mengaku dengan lidah, mengaku dengan mulut, Yesus Kristus itu Tuhan, kita diselamatkan. Berapa banyak dari saudara di tempat ini yang percaya, kalau saudara terima Yesus, saudara menerima keselamatan. Angkat tangan saudara. Semua orang percaya. Turunkan tangan saudara. So easy kan saudaraku? Begitu mudah kan? Tapi bolehkah saya katakan ini? Your Christianity is not only, tidak hanya berhenti. Bahasa yang lebih tepatnya saudaraku, sampai pada keselamatan. Saya ulang ya. Kekristenanmu tidak hanya berhenti sampai pada keselamatan. Karena kalau hanya berhenti sampai pada keselamatan Bu, hari ini saudara terima keselamatan, boom, pulang, selesai. Yang mengerti aminnya yang keras. Kenapa hari ini saudara masih hidup, masih bergerak, masih bekerja, masih berkarya? Because your Christianity doesn't stop. Tidak berhenti, hanya sampai engkau terima keselamatan. There is much more yang Tuhan ingin kerjakan melalui saudara. Kalau untuk saudara mempercayai, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yes, aku diselamatkan. Kalau sangat mudah bagi saudara mempercayai itu, kenapa terlalu sukar bagi saudara untuk percaya oleh bilur Yesus engkau sembuh? Saudara mengerti yang saya maksudkan di sini? The kind of faith you have akan menentukan saudaraku, the kind of life you have. Apakah Yesus berbohong saudara ketika dia berkata, I take all of your infirmity and your sicknesses. Apakah Yesus berbohong? Kalau Yesus sudah berkata saudaraku, aku sudah ambil semua kelemahanmu. Aku sudah ambil sakit penyakitmu. Apakah dia berbohong? No. If it's so easy for you to believe about salvation, kenapa begitu susah percaya tentang kesembuhan? Saya berdoa di tempat ini saudara bisa menangkap poin saya ini. Jenis iman seperti apa yang kau punyai menentukan kehidupan saudara. Indeed it is. Masalah dari sebagian orang Kristen, you limit your God. Kau batasi Tuhanmu dengan semua ketidakmungkinan yang ada di dalam benakmu. Dengan semua prinsip, dengan semua value, dengan semua pengertian yang sangat terbatas yang kita miliki saudara. Yet he knows no limit. Not at all. Why is it that you limit him? Saya berdoa dari tempat ini, sejak dari hari ini. Saya berdoa terjadi yang namanya super size fit. Imanmu bukan lagi iman yang stagnasi. Imanmu bukan lagi iman yang berhenti. Imanmu bukan lagi iman yang mengkerut. Saya perkatakan sejak dari hari ini di atas tempat ini. Jemaat keluarga Allah bukan orang yang gampang takut. Bukan orang yang gampang bimbang. Bukan orang yang gampang ragu-ragu. Jemaat keluarga Allah orang yang gampang percaya.
Saya harus deklarasikan ini saudaraku. Karena kalau tidak hati-hati, seringkali kita orang Kristen. Dengar saudara, itu sebabnya kenapa firman Tuhan mengatakan, the just shall live by faith. Pak, orang benar enggak hidup oleh perasaan. Ya apa sih saudara namanya perasaan itu? Halo? Hari ini, jangankan besok pagi. Hari ini aja bisa ketawa-tawa. Pasangan suami istri yang sudah menikah lebih dari 10 tahun boleh lambaikan tangannya? Halo? Nah ada nih, saya tanya. Siang bisa pelukan, betul ya Bu? Siang bisa pelukan, siang bisa sayang-sayang, hani-hani, cup-cup-cup-cup. Malam terjadi sesuatu yang namanya perasaan. Tiba-tiba saudara bisa bilang, I hate you so much. Pernah ngalamin seperti itu saudaraku? Pernah? That's feeling. And the Bible say, orang benar hidup oleh iman. Orang benar tidak hidup oleh perkataan orang lain. Yang mengerti katakan amin. Hari-hari ini di luar sana banyak hoax Pak. Halo? Banyak hoax. Orang benar tidak hidup perkataan orang lain. Kalau kau hidup oleh perkataan orang lain, saudara salah satu orang yang paling menyedihkan. Kenapa? Hari ini bangsa Israel berkata, Hosana bagi anak Daud. Besoknya salibkan dia. Don't live by other people's voice. Don't live by other people's what they say. Jangan hidup dari perkataan orang lain. Saudaraku. Perkataan manusia tidak bisa dipegang. Itu sebabnya yang Yesus ajarkan, punya iman seperti biji sesawi. Kenapa saudara? Sebagian dari orang Kristen salah. Pastor, saya punya iman seperti biji sesawi. Tuhan Yesus baik. Tuhan gak butuhkan iman yang besar. Dia butuh iman biji sesawi. Kecil saja cukup. Salah saudara. Siapa bilang kecil aja cukup? Gak cukup saudara. Untuk menghadapi kehidupan saudara sehari-hari. Gak cukup iman yang kecil, katakan amin. Kenapa Tuhan mau kita punya iman biji sesawi? Bukan karena dia kecil. Salah saudara, sekarang boleh kecil. Tapi Alkitab berkata, biji sesawi adalah salah satu biji saudaraku. Ketika dia bertumbuh, dia akan menjadi terbesar sejenisnya. Iman biji sesawi bukan iman yang kecil. Iman biji sesawi adalah iman yang bertumbuh. 1 Tesalonika saudaraku, kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus. Karena yang Tuhan inginkan, setiap orang di tempat ini mengalami super size faith. Ledakan iman, imanmu tidak boleh sama. 2 Tesalonika 1. Salah saya. 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga saya bacakan. Kami wajib dan selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Saudara-saudara, memang patutlah demikian. Kenapa saudara? Karena imanmu makin bertambah. Dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat. Saya berdoa di tempat ini imanmu makin bertambah. Makin hari imanmu makin bertambah. Makin lama makin besar. Kenapa ini yang Tuhan inginkan saudara? Super size faith leads to super size miracle. Dibutuhkan iman yang diperbesar untuk saudara mengalami mujizat demi mujizat yang diperbesar. Gak bisa enggak saudara. Dan kenapa Tuhan inginkan itu? Pastor, di gereja ini kenapa sih bicaranya mujizat, mujizat, mujizat? Yes saudara, kenapa? Dampak dari iman yang diperbesar membawa pada mujizat yang semakin besar. Dampaknya kita baca Roma 1 ayat 8. Karena ini yang Tuhan inginkan saudara. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab apa? Telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Maksudnya tersiar kabar tentang imanmu itu gimana saudara? Kok sampai orang bisa ngerti imannya segede itu? Kenapa saudara? Sederhana, mujizat demi mujizat terjadi begitu saja. Seluruh dunia heboh saudara. Hari-hari ini saudara, kalau saya boleh jujur saudaraku. Apa yang terjadi di tengah-tengah kita? Saya berpikir tadinya saudara, apa ya yang bisa lebih besar daripada iman untuk membangkitkan orang mati? Ya di tengah-tengah kita sudah terjadi saudaraku, mati dibangkitkan. Yes it is, indeed sudah terjadi. Dan bukan hoax saudara. Ada buktinya. Apa yang bisa lebih besar
Bukan hanya orang mati dibangkitkan, sudah terjadi juga di tengah-tengah kita, saudara. Janin yang sudah meninggal dibangkitkan. Yes, ada saksinya kok saudaraku, ada buktinya. 3 dokter sudah menyatakan mati. 3 dokter sudah mengatakan tidak ada detak jantung. 3 dokter sudah menantikan kapan mau dikuret. Tapi yang terjadi, ibu ini datang ke dokter kembali. Hanya untuk ditemukan, bukan dikuret. Detak jantung bayi itu kembali. Bayi itu dinyatakan oleh dokter yang sama. Ini bayi hidup kembali. Tadinya saya berpikir, saudaraku, apa yang bisa lebih besar dari seperti itu, saudaraku? Mujizat seperti itu. Hanya untuk menemui, saudara, Tuhanmu itu tidak kurang kreatif, yang mengerti, katakan amin. Hari-hari ini kalau saya boleh katakan, saudaraku, yang sedang terjadi di kota Solo, saudara. Kegerakan yang terjadi di gereja kita ini, saudaraku. Ini dibutuhkan, saudara. Super size lebih besar lagi, saudara. Lebih besar lagi, apinya lebih besar lagi. Apinya lebih besar lagi. Saya percaya yang 2000 tahun yang lalu sudah terjadi di jemaat mula-mula di Yerusalem, saudara. Karena dimulai dari Yerusalem, saudara. Masih ingat, saudara? 1 kali Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Yes, dimulai dari Yerusalem, Pak. Jalan terus ke Eropa, Pak. Masih ingat, saudaraku? Di Eropa apa yang terjadi? Welsh Revival. Masih ingat kisah sejarah ini, saudaraku? Penjara-penjara dikosongkan, rumah-rumah bordel sampai nggak ada orang pelanggan sama sekali, saudaraku. Orang-orang berbondong-bondong untuk datang mencari Tuhan. Bergerak lagi, saudara. Azusa Street Revival. Di Amerika, saudaraku. Bagaimana Tuhan memakai seorang kulit hitam, saudara. Itu membawa satu revival yang begitu besar. Bergerak lagi, kalau saudara masih ingat, Korea. Bagaimana saat itu, saudara, tiba-tiba negara yang begitu miskin, saudara. Diangkat Tuhan begitu rupa, saudaraku. Salah satu negara yang paling diperhitungkan di Asia ini saat ini, saudara. Gereja-gereja terbesar pada saat itu ada di Korea Selatan, saudara. Tapi rupa-rupanya itu terus bergerak, saudaraku. Karena yang Tuhan inginkan buat revival. Karena akan tiba waktunya dia datang kedua kalinya, saudaraku. Akan tiba waktunya dia datang kedua kalinya. Dia tidak akan datang kedua kalinya sebelum setiap orang mendengar siapa Yesus Kristus Tuhan. Dari Korea beralih, saudara, bergerak ke Nigeria, saudara. Hari-hari ini the biggest church in the world. Gereja-gereja dengan jutaan orang, saudaraku, itu ada di Nigeria. Saya berdoa segera tiba waktunya Indonesia, saudara. Oh yes, oh yes. Dan yang saya lihat hari-hari ini, saudaraku, jenis mujizat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah gereja kita, khususnya yang saya lihat di kota Solo, di kota Jogja, ini sudah shifting, saudara. Saudara yang cukup kenal saya, orang-orang yang cukup kenal saya tahu, saya bukan orang yang ngeroh, saudara. Saya bergerak di dalam roh, tetapi saya bukan orang yang ngeroh, saudara. Tapi ada alasan kenapa saya katakan begini, Pak. Hari-hari ini di kota Solo, di Jogja, saudaraku, kesaksian-kesaksian yang muncul jujur, saudara, bikin saya merinding, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar satu kesaksian, saudaraku. Ada salah satu dari jemaat kita, saudara. Mereka masih orang baru. Baru masuk di gereja kita, baru percaya Yesus, saudaraku. Mereka orang yang baru, Bu. Saudara tahu sendiri saat ini, saudaraku, begitu banyak orang baru, saudaraku. Mereka baru datang ke gereja kita, saudara. Mereka pergi dalam perjalanan, saudaraku. Ketika mereka hendak melakukan aktivitas, saudaraku, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Mereka naik sepeda motor, ditabrak, saudara. Posisi di mana mereka terjadi kecelakaan ini, tempatnya ini sangat gelap sekali, saudaraku. Ini tempat yang kayak agak terpencil, saudara. Lampunya aja mungkin sangat terbatas sekali. Tidak ada orang yang lalu lalang di sana, Bu. Pada saat kecelakaan terjadi, orang yang nabrak langsung lari, saudara. Jemaat kita ini, saudaraku, mereka berdua, yang satu di depan, yang satu diboncengkan, saudara. Yang posisi diboncengkan, saudaraku, itu terlempar, jatuh, terkapar, saudaraku, dalam keadaan yang benar-benar bahkan untuk teriak minta tolong saja seolah-olah suara udah gak keluar. Yang duduk di depan, saudaraku, yang pegang setirnya, saudaraku, yang pegang kendali ininya, dia sama juga ngalami luka-luka, saudara. Tidak ada yang bisa dimintain tolong. Sunyi sepi, orang sekeliling gak ada sama sekali. Tahukah saudara, di tengah keadaan yang seperti itu, mereka ini hanya bisa berdoa dan mereka hanya bisa berkata kepada Tuhan, Yesus, tolong kami. Tapi Tuhan tidak separuh-separuh, saudara. Kalau tidak ditemukan manusia di sana, tahukah saudara, tiba-tiba pada saat itu, saudaraku, ada seorang, yang ini ceritanya mereka, saudara. Ada seseorang, pastor, yang wajahnya itu seperti gelandangan,
Kalau sampai dibilang gelandangan pasti ada ciri khasnya ya saudara. Kira-kira seperti apa saudara? Pakaiannya, kusam ya, mungkin lusuh lah saudaraku. Rambutnya, apa saudaraku, mungkin sebulan gak keramas gitu saudara. Kan kita bisa lihat ya, apa sih jadi kayak apa sih saudara, gimbal ya, jadi kayak gimbal ya, jadi kayak inilah wajahnya saudara. Itu seperti kayak kotor saudara. Saudara bisa bayangin di tengah situasi seperti itu, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, gelap gulita, jatuh terkapar, didatangi orang wajah macam begitu. Apa yang ada di benak saudara? Itu jujur saudara, saat itu kedua jemaat kita ini ketakutan saudara. Mereka benar-benar ketakutan. Mereka sudah berpikir ini jangan-jangan rampok. Tapi gelandangan ini datang saudara, mendekati kedua jemaat kita ini. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia tidak mengucapkan kata sepatah kata pun. Dia angkat sepeda motor saudaraku. Ini posisi itu sudah tegang saudara. Mereka di sana sudah berpikir, ini apa sepeda motornya mau dicuri saudara. Dia angkat sepeda motor, mereka hanya bisa dalam posisi seperti saudara. Hanya begini saudaraku. Sepeda motor itu diangkat saudaraku. Tapi yang ajaibnya gelandangan ini saudaraku. Dia angkat sepeda motor, dia bersihkan sepeda motor itu. Dia tarik saddle-nya saudaraku, dia berdirikan sepeda motor itu. The next thing yang dia lakukan, dia tarik saudaraku, orang yang mengemudi di depan ini, dia bantu untuk membersihkan. Dia bantu untuk merawat lukanya saudaraku, ditarik ke atas, didudukkan ke sepeda motornya saudara. Hal berikutnya lagi yang dia lakukan saudaraku, tadi ada satu yang jatuh terkapar saudara. Dia dekatin yang jatuh terkapar ini. Nah ini yang dia lakukan saudara. Dia lihat yang jatuh terkapar dan dia begini saudara. Itu horor loh saudara. Bisa kebayang gak sih saudara? Suasana gelap gulita, gak ada orang. Ini gelandangan, wajah macam begitu, baju macam begitu. Lihat nengok saudara. Tapi rupanya setelah dia tersenyum saudaraku, dia angkat orang ini. Dia rawat lukanya. Dia dudukkan di atas sepeda motor saudara. Selesai itu semua, dia hanya tepuk pundak jemaat kita. Saking ketakutannya, ya apa sih saudara, kadang di situasi seperti itu. Saking tegangnya saudara. Mereka baru menyadari kalau mereka lupa berterima kasih saudara. Pada saat pengendara ini berusaha starter sepeda motornya saudaraku. Dia ingat, dia belum berterima kasih. Tahukah saudara, ketika dia membalikkan kepalanya untuk berterima kasih, orang ini hilang saudara. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya merinding saudara. Karena saya bukan tipe orang yang ngeroh. Saya jadi logikanya kan jalan loh saudaraku. Mungkin ya. Ini coba ya kita pikirkan bagaimana bisa hilang kan gitu saudara. Kan saya jadi mikir dong, kok bisa hilang? Jangan-jangan saudaraku. Pada saat itu mungkin setelah menolong, dia langsung lari pergi saudara. Begitu cepatnya dia lari, hanya sekelebat gak kelihatan balik langsung hilang. Yang mana bagi saya gak masuk akal. Kalau memang dia benar gelandangan Pak, pasti dia berharap sesuatu dong. Masuk akal ya saudara pemikiran saya? Kan saya ingin mengajak saudara melihat betapa saya tidak ngeroh saudaraku. Ketika saya dengar kesaksian ini, saya mikir saudara. Logika saya kedua. Habis nolong, saudara, dia sembunyi saudara. Yang bagi saya juga gak masuk akal lagi. Kan? Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Hari ini saudaraku, jenis pelayanan yang seperti ini, makanya saya sebut ini jenis pelayanan malaikat saudara. Beberapa kesaksian dari jemaat kita di kota Solo dan Jogja, ini sudah menceritakan kesaksian yang macam begini saudara. Ini sekarang Tuhan sudah bawa shifting lebih tinggi lagi saudaraku. Itu sebabnya kenapa yang dia inginkan super size faith. Masuk akalnya di mana tuh yang seperti itu saudara? Lu dimasuk-masukkan ya enggak masuk saudaraku. Orang saya sudah nyoba, sudah tak masuk-masukin enggak masuk saudara. Memang enggak masuk akal. Sudah tahu di kota Solo hari-hari ini sangat banyak. Bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan cuma sekian orang saudara. Puluhan orang kesaksian saudara. Yang mereka saksikan, Pastor, kami itu enggak ada niat mau datang ke gereja. Kami itu cuma happen to pass by gitu saudara. Cuman kebetulan aja lewat.
gereja keluarga Allah di kota Solo. Tapi kesaksian mereka itu sama persis. Saya nggak tahu gimana caranya mengkoordinir mereka untuk berbohong bersama-sama. Saya yakin mereka nggak bohong, Saudara. Saudara tahu betapa logikanya saya? Kesaksian mereka, orang yang berbeda, tidak saling kenal satu dengan yang lain, menyaksikan sama. Saudara tahu apa yang mereka katakan? Ketika lewat gereja kita, mereka itu mendengar suara seperti ngomong, masuk. Itu bukan horor loh, saudara. It's not spooky at all. Tapi beneran itu yang mereka ceritakan. Ketika lewat, saudaraku, entah gimana di hati mereka, itu seperti ada rasa kangen yang begitu rupa, saudara. Seperti ada kerinduan yang mereka nggak bisa jelaskan ke apa itu. Tapi mereka bisa mendengar suara itu. Datang, masuk, datang, masuk. Dan seringkali itu bukan di hari Minggu, saudara. Kalau di hari Minggu datang masuk ibadah gereja kan ya wajar, saudara. Itu bukan di hari Minggu. Saudara tahu, bayangin aja lah. Saudara di sini pernah ingat nggak perasaan datang ke gereja yang baru untuk pertama kalinya? Gimana sih saudara rasanya? Kan kayak orang cengok, gimana sih saudara? Apa sih, lihat kiri kanan kan kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan. Bayangin itu aja saudara datang karena pengen datang kan. Ini datang cuman karena masuk saudara. Jadi ketika masuk di halaman gereja kita, itu mereka dalam posisi yang benar-benar kayak orang bingung. Lah aku mau apa sih? Gak ngerti, jalan aja saudara tanpa sadar gitu. Dan setelah masuk di halaman gereja kita, mereka ketemu satpam. Satpam juga karena lihat wajah-wajah yang mencurigakan saudaraku. Ya wajar lah saudara, bayangin aja masuk sambil melongo gitu jalan gini-gini saudara pikir apa saudaraku? Ya dideketin satpam lah saudara. Satpam tanya saudara, kenapa mau ke sini? Mereka cuma, saya juga nggak tahu. Ya sudah satpam bilang, sana ikut Pondok Daud. Nah, mau ikut apa lagi? Ya, nggak ada yang lain saudara. Sudah sana ikut Pondok Daud. Mereka masuk Pondok Daud Pak. Selama mereka duduk, mereka nggak ngerti apa-apa, hanya bisa nangis. Nangis dan nangis. Banyak di antara mereka saudaraku, orang-orang yang belum pernah mengenal Yesus sebelumnya. Pulang dari Pondok Daud, dilayani oleh pelayan Tuhan di gereja kita. Mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka. Hari-hari ini saudaraku, saya tantang jemaat keluarga Allah di tempat ini. It takes super size faith for super size miracle. Berapa banyak dari saudara di sini? Saya berdoa saudara, bukan hanya saudara itu. Karena dalam situasi seperti sekarang ini saudaraku, atmosfer seperti yang ada di gereja kita ini sekarang ini. Saya boleh katakan ini kepada saudara. Apapun yang saudara percayai, terjadi kok saudara. Seriously. As long as you can believe, happen. Saudara sebut aja ke saya apa. Karena semua yang gak masuk akal sudah terjadi. As long as you believe. Ini kejadian lagi ya saudaraku, breaking record miracle. Ini terjadi lagi. Sampai di bulan Oktober, dia berusaha bekerja, hanya mencapai 20% dari targetnya. Saudara bisa ceritakan ke saya gimana masuk akalnya saudaraku. Dalam waktu hanya 1 bulan saudaraku, yang hanya 20% targetnya, dalam waktu 1 bulan tercapai selesai 200%. Oh saya nggak dengar tepuk tangan dari tempat ini. Ini mujizat seperti ini terjadi lagi, sudah terjadi sebelumnya saya dengar kesaksiannya, ini orang yang berbeda terjadi lagi saudaraku. Dalam waktu hanya 1 bulan dia terima lebih dari 2.000 polis asuransi. Saudara. Masuk akalnya di mana? Inilah yang begitu besar, giant-giant saudaraku. Sampai bukan hanya 100% tercapai targetnya, 200% Pak. Masuk akalnya di mana? Doesn't make sense. Gak ada yang masuk akal. If you can believe, you will get it. Jenis iman seperti apa yang kau miliki akan menentukan jenis hidup seperti apa yang kau miliki. Pertanyaan saya sekarang ini saudaraku. Karena tadi saya katakan almost everything, saudara asal bisa percaya, jadi. Ini karena situasinya, atmosfernya ini saudaraku. Pastor Samson terakhir datang ke gereja kita, dia sampai kaget kok. Dia literally ngomong sama saya, Pastor Nita, what have you done katanya. Saya melihat atas tempat ini, langit terbuka. Itu yang Pastor Samson katakan saudaraku, terakhir dia datang ke sini.
Tapi pertanyaan saya sekarang saudaraku, adakah orang-orang di sini yang tidak cukup egois, hanya meminta mujizat untuk hidupmu sendiri? Adakah orang-orang di tempat ini yang tidak cukup, tidak egois saudaraku, dan mau dipakai untuk agenda Tuhan jadi atas Indonesia? Karena bukan hanya mujizat untuk diri kita sendiri. Saudara berdoa untuk mujizat atas hidupmu, jadi. Asal kau percaya, jadi. Tapi yang Tuhan tantang saat ini saudaraku, bukan hanya mujizat untuk dirimu. Karena yang terjadi atas gereja kita ini certainly bukan urusan gereja kita saudaraku. Ini bukan hanya bicara tentang satu gereja. Saya harus mengatakan ini, kalau saudara menyaksikan firman Tuhan ini, mendengar firman Tuhan ini diberitakan. Dimanapun saudara, gereja apapun, kalau saudara tangkap ini, saudara tanggapi panggilan Tuhan ini, atas gerejamu, atas keluargamu, jadi saudara. Kenapa? Karena saya tahu yang terjadi di gereja kita ini saudaraku, bagian dari gereja kita meresponi agenda Tuhan atas Indonesia. Sesederhana itu. Dan agenda Tuhan atas Indonesia adalah bagian dari revival worldwide. Ini bukan hanya masalah satu gereja, saudara. No. Begitu saudara meresponi. Tapi pertanyaannya sekarang, adakah orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk itu terjadi? Karena Tuhanmu itu gak pernah berhutang, saudara. Sorry, saya harus ngomong. Kita manusia aja, kalau mau berhutang, saudara, hati kita gak enak. Saudara mengerti yang saya katakan? Kalau enggak kepaksa kita enggak berhutang. Saudara sorry, Tuhan yang saudara sembah jauh lebih dari kita. Dia tidak pernah berhutang. Hari ini nanti saya akan minta tim media boleh disiapkan videonya. Ada satu kesaksian saudaraku dari seorang jemaat kita. Dia menanggapi firman Tuhan. Sekalipun bahkan firman ini belum disampaikan saudara. Dia tanggapi itu. Dia katakan Tuhan pakai aku. Dia mau terjun saudaraku untuk agendanya Tuhan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia mau berani terjun, super size faith. Dia lakukan itu sudah. Dan lihat bagaimana Tuhan mengubah hidupnya begitu rupa. Boleh ditayangkan, saya boleh minta tolong ada bisa di kursi. Bisa ditayangkan saudaraku. Shalom, perkenalkan kami Bambang Ari Kristianto bersama istri tercinta saya. Saya dan istri saya dari jemaat keluarga Allah Wonogiri. Kami melayani di Aser. Saya pada kesempatan ini mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa terhadap keluarga saya. Berawal melalui ekonomi saya yang di 2017. Saya keluar dari pekerjaan saya di Kalimantan, dari Waskita Karya di Wonogiri. Kami tidak punya pekerjaan, kami masih kerjaan serabutan. Tetapi puji Tuhan di akhir 2017 Desember itu kami seperti disuruh sama Roh Kudus malam sama istri saya berangkat ke GBI Keluarga Allah Widuran untuk mengikuti Pondok Daud. Di situ saya pertama kalinya mengikuti Pondok Daud. Dan karena saat itu saya juga masih ada beban berat, banyak tanggungan. Saya langsung masuk ruang doa Pondok Daud. Di situ saya disuruh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Saya tidak meminta apa-apa. Tetapi di situ saya hanya berdoa. Tuhan mengatakan, Tuhan buat saya semakin taat dan setia kepadamu Tuhan. Tuhan buat saya menjalani hidup ini semakin seturut dengan rancangan dan kehendak-Mu Tuhan. Di situ saya mengikuti puji-pujian, saya menyanyi sampai saya tidak terasa apa-apa. Dinginnya AC juga enggak terasa. Tahu-tahu 3 jam, jam 12, saya masuk jam 9, jam 12. Saya sudah digeblek sama istri saya terbangun tapi berbeda saudara. Dalam hati saya sudah ada roh kemenangan. Saya pulang dengan naik motor, hujan gerimis, tetapi tetap semangat dan puji-pujian. Dan sejak saat itu, saya sama istri saya tercinta ini selalu mengikuti Pondok Daud di GBI Keluarga Allah Wonogiri. Sampai saat ini. Dan puji Tuhan, setelah saya mengikuti doa, 2 hari, saya langsung mendapat kesempatan kerja di perusahaan developer, menjadi marketing, namanya Projoregensi, saya menjadi marketing. Puji Tuhan, setelah itu tidak berhenti di situ saudara. Tuhan berkati saya disuruh borong sama bosnya. Dan luar biasa, setelah itu saya diberkati rumah
saya diberkati mobil. Bahkan saya punya kerinduan untuk buat PT sendiri. Tetapi sebelumnya 2017 melalui SGL kami, Bapak Indratno mengatakan bahwa di GBI Keluarga Allah Wonogiri mau ada renovasi gereja yang nilainya sampai 1,5 miliar. Saat itu saya langsung tangkap rema dari Tuhan. Saya langsung berdoa. Saya mendengar sendiri, saya langsung berdoa. Tuhan, pakai aku Tuhan, menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Untuk renovasi gereja ini Tuhan. Pakai aku Tuhan, luar biasa. Di tahun 2018 saya ikuti rema. Saya mendapat investor untuk tanah di Bulu Sulur di belakang SMK 2 seluas 2 hektar. Dan saya konekkan dengan investor, saya konekkan dengan perizinan dalam nama Tuhan Yesus. Deal ITR didapat, ITR keluar. Dalam nama Tuhan Yesus investor keluar. Dan sampai saat ini saya masih ingat tanggal 18 Desember 2018 ITR keluar. Dan sampai ini pengerjaan sampai cut and fill. Kami mengerjakan proyek dan saya mendapatkan pemborongan untuk unitnya sebanyak 160 unit. Puji Tuhan, saya bersyukur, berarti saya benar-benar dipakai Tuhan untuk untuk mengembalikan cinta kasih Tuhan melalui renovasi gereja ini. Karena Tuhan sudah luar biasa. Dan puji Tuhan, 2019 ini saya diberkati rumah, saya diberkati mobil, saya juga buat PT, saya sudah dapat investor. Dan satu hal, saya belum pernah berpikir untuk kantor, malah saya diberi satu rumah lagi juga untuk kantor. Puji Tuhan, ini sungguh luar biasa, sukacita. Dan satu hal lagi, saya selalu berdoa untuk rumah yang saya tempati sekarang, rumah doa kami, rumah komsel kami, lumbung-lumbung jiwa. Dan ternyata Tuhan berkati luar biasa. Yaitu apa? Tentang orang tua saya, bapak saya sama ibu saya yang tadinya belum mengenal Tuhan, sungguh-sungguh dijamah Tuhan. Kalau bapak saya melalui sakit penyakit ditangkap, didoakan oleh Bapak Hani, Bapak Andratno dan tim, langsung terima Tuhan Yesus. Dan ibu saya melalui jatuh dari rumah saya, jatuh dari tangga, waktu itu kuasa Tuhan luar biasa, sakit langsung dibawa ke rumah sakit, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan, 4 hari opnam, pulang ke rumah langsung terima Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, minggu kemarin, minggu ketiga bulan Oktober kemarin ini, Bapak Ibu saya, puji Tuhan, sudah dibaptis. Itu kemenangan yang luar biasa. Mari saudara, kami ajak semuanya, kita selalu rajin Pondok Daud. Kita selalu rajin komsel. Kita selalu rajin ibadah raya. Kita selalu rajin melayani apapun pelayanan kita. Terima kasih, itulah kesaksian saya bersama istri tercinta saya. Puji Tuhan. Dalam nama kita Tuhan beri tepuk Yesus, tangan yang paling meriah. Amin. Saudara tadi kalau lihat saudaraku, cara dia menyaksikan, saudara bisa ngerasain gak dia menyala-nyala? Bisa ya? Saya bisa melihat saudaraku. Kenapa saya katakan Tuhan itu gak pernah berutang? Ketika ada satu orang aja mau dipakai Tuhan saudaraku. Ini yang dia ceritakan itu hampir mirip tukang ojek online, kalau saudara ingat. Rp1.000 aja gak punya di kantong Pak. Tapi ketika dia terima Yesus, dia mau sungguh-sungguh. Bayangin loh saudara, jiwa baru gak pernah sama sekali kenal Yesus. Kenal Yesus hanya gara-gara kebaikan dari jemaat keluarga Allah. Dia penasaran, datang ke gereja keluarga Allah, terima Yesus. Hal pertama yang dia lakukan apa saudara tahu? Persepuluhan. Aneh kan saudaraku? Tapi ketika dia berpegang pada janjinya Tuhan saudara, dalam hidupnya secara cepat, sangat cepat sekali. Itu membuat saya hampir nggak bisa mikir saudara. Secara cepat dapat pekerjaan tetap, diangkat dari yang karyawan biasa jadi manajer atas saudaraku, diangkat lagi sampai akhirnya dibawa Tuhan dari yang Rp1.000 aja nggak punya, keliling Eropa loh saudara. Bapak ini sama saudara. Kalau saudara tadi mungkin karena kesaksiannya agak kayak terpotong gitu saudaraku. Kalau tadi intinya yang dia ceritakan gini saudara. Ini kejadiannya itu baru 2 tahun. 2017 dia dikeluarkan saudara. Dia nggak punya pekerjaan. 2017 dia tadi katakan apa? Serabutan.
Dengan kata lain nol, saudara. 2017 dalam titik terendahnya dia cari gereja kita, ikut Pondok Daud. Pada saat ikut Pondok Daud dia cerita gak berasa sudah 3 jam berlalu. Dia nyembah, dia nangis, dia memuji Tuhan. Sejak hari dia ikut Pondok Daud, 2 hari kemudian dapat pekerjaan. Tadi saudara kalau masih ingat, ini saya perjelas karena kesaksiannya agak ini saudara. 2 hari dia dapat pekerjaan, dia mulai masuk saudaraku. Di gereja ada tantangan. Di Wonogiri kita punya gereja di sana juga saudaraku, ada gereja di sana juga. Kebetulan saudaraku hanya tempat ibadahnya saja yang bagus, sudah direnovasi. Sisanya tempat untuk kids impact, tempat untuk jiwa baru, tempat untuk anak-anak. Semuanya tuh dalam kondisi yang gak layak pakai saudara. Tapi ya mau gimana lagi, ya dipakai sebisanya gitu saudaraku. Akhirnya di gereja kita diumumkan, renovasi, biaya 1,5 M. Saudara bisa pikirkan, itu kondisi dia seperti itu. Dia langsung tangkap. Saudara. Tadi saudara masih ingat kata-katanya? Saya tahu itu Tuhan suruh saya. Dia tangkap rema itu saudaraku, enggak berapa lama dia tangkap rema itu. Dia katakan tadi apa saudaraku? Tuhan kirim investor. Dia dipercayakan proyek 2 hektar saudara. Bukan hanya itu, investor jadi, izin keluar, semuanya berlangsung dengan lancar saudara. Dia yang dipercayakan membangun 160 unit. Dan dia katakan, selesai sudah renovasi gerejanya. Artinya saudaraku, 1,5 M selesai. Dia kekurangan enggak? Jadi miskin enggak saudara? Dari posisi pekerjaan aja enggak punya. Tuhan kasih rumah, Tuhan kasih mobil. Dia tadi ngomong, bahkan yang tidak terpikirkan Pak, Tuhan kasih kantor. Lebih lagi tidak terpikirkan, bukan hanya materi saudaraku. Dia berkata, dia tadinya orang tuanya belum terima Yesus. Dalam waktu singkat Tuhan izinkan terjadi satu masalah dan lain sebagainya saudaraku. Papahnya sakit, mamahnya jatuh saudara. Tapi berakhir dengan mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru saja akhir Oktober kemarin saudara. Tadi dia bercerita, dia bersaksi. Kurang dari 2 tahun hidupnya saudaraku. Roller coaster dibawa Tuhan naik begitu rupa saudaraku. Kurang dari 2 tahun, akhir Oktober kemarin, mamah papahnya yang belum terima Yesus menyatakan mau dibaptis. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan gak pernah merugikan saudara. Sejak kapan sih Tuhan merugikan? Kalau saudara dengar cerita ini setelah jadi, ya semua orang mau saudaraku. Tapi kalau dari kondisi 0, saya tanya, nanggepi, mau dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Saya tanya, uangnya dari mana? Dibutuhkan iman. Saudara. Itu sebabnya Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Di gereja kita di Jakarta, saya dengar kesaksian yang sama, yang membuat saya sekali lagi tertawa Pak. Orangnya keluar dari tempat pekerjaan, gak punya pekerjaan, karena satu masalah saudaraku, cari pekerjaan, disuruh Tuhan, belum dapat pekerjaan, sudah disuruh Tuhan. Nanti kalau dapat pekerjaan, kamu kasih buah sulung. Loh Tuhan itu kan kadang lucu tuh saudara. Kan lucu tuh. Punya pekerjaan aja enggak. Belum dapat, belum diterima. Tuhan sudah bilang, nanti kalau dapat kasih buah sulung. Saudara kalau jadi orang ini, apa yang ada di benak saudara? Tuhan kok jahat. Lah kalau buah sulung itu kan artinya 1 gaji penuh harus dikasih saudara. Lah hidup dari mana? Lucunya saudara, diterima di satu perusahaan, dinyatakan diterima, dipanggil HRD-nya saudaraku. HRD-nya ngomong apa? Kalau kamu diterima di perusahaan ini, artinya di bulan pertama bukan hanya terima 1 bulan gaji, tapi sudah langsung dapat bonus penerimaanmu. Dapat 1 bulan gaji. Oh saya enggak dengar tepuk tangan dari tempat ini. Disuruh Tuhan ngasih buah sulung, sudah disediakan. Loh Tuhan itu enggak pernah merugikan saudaraku. Kalau ada orang-orang di tempat ini, engkau yang mau dipakai Tuhan. Siap dipakai Tuhan untuk agenda Tuhan atas Indonesia ini. Dengar baik saudaraku. Yang saya tahu ini pesan Tuhan, buka ayatnya. Keluaran 34 ayat 10, saya akan akhiri dengan ini. Worship leader singer bisa bersiap. Keluaran 34 ayat yang ke-10. Boleh kita baca sama-sama dengan suara keras saudaraku? 2, 3. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian
Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi. Di antara segala bangsa, seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Dengan suara keras bersama katakan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau apa saudaraku? Sungguh-sungguh dahsyat. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan dengan jelas Tuhan itu seperti bold bagian pertama. Sering kali kita sebagai anak Tuhan dengar ayat ini. Tadi dikatakan apa saudara? Sungguh dahsyat. Langsung tepuk tangan saudaraku. Oh yes, haleluya, amin, puji Tuhan, sungguh dahsyat. Masalahnya saudara salah. Saudara lihat kata sungguh dahsyatnya. Saudara lupa. Terjadinya sungguh dahsyat karena ada sesuatu yang sudah dilakukan di bagian awal dari ayat itu. Coba lihat sekali lagi ayat ini saudara, saya bacakan buat saudara. Firman-nya apa saudaraku? Sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian. Pertanyaan saya, do you make a deal with him? Kalau saudara nggak make a deal with him, jangan tagih bagian belakangnya. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Tuhan yang saudara sembah, dia Tuhan after covenant. Itu sebabnya Alkitabmu saudaraku tidak disebut janji lama, janji baru. Alkitab kita namanya apa? Perjanjian lama. Tuhan itu Tuhan yang suka bikin perjanjian. Saudara nggak berhak nagih kalau you do not even make a deal. Dan Tuhanmu tidak takut dengan pengharapanmu, saudaraku. Tuhanmu tidak takut dengan kerinduan hatimu. Dare him, challenge him. Tantang dia, saudaraku. Dia bukan Tuhan yang takut karena pekerjaannya membuat miracle, Pak. Itu makanan sehari-harinya Tuhanmu. Di setiap ada anaknya yang membuat perjanjian dengan dia. Sebut, saudaraku. Abraham membuat perjanjian dengan dia. Ketika dia keluar dari tanah kelahirannya, dia membuat perjanjian dengan Tuhan. Daud membuat perjanjian dengan Tuhannya. Sebut satu persatu nama, they make a covenant with their God. Doa saya hari ini, saudaraku, yang saya kenal di dalam Alkitab yang saya baca. Tidak satu pun yang dijanjikan Tuhan yang tidak terjadi atas hidup mereka. Hari ini kalau saudara datang di tempat ini, saudara masih datang dengan iman yang kecil-kecilan saudaraku. Maaf saudara, izinkan saya dengan hormat ngomong ini saudaraku. Lebih baik Pak, jadi panci yang gosong karena sering dipakai. Daripada panci karatan karena gak pernah dipakai. Sering kali ada banyak orang Kristen terlalu susah untuk mau dipakai Tuhan saudara. Belum diberkati, minta diberkati. Sudah diberkati besar ngomongnya apa saudaraku? Tuhan gak kuat, gak bisa, produksinya gak mampu. Sudah Tuhan, jangan dilanjutkan lebih besar lagi. Betul? Berapa banyak seringkali kita mau diberkati Tuhan, disuruh maju, melangkah dengan iman. Kita ngomong apa sama Tuhan? Takut Tuhan, ini aku, pakailah dia, utuslah dia Tuhan. Lala curang tuh saudaraku, orang Kristen tuh. Tuhan, seringkali kan kita orang Kristen gitu, saya dukung kamu maju, saya doa. Kan gitu saudara. Curang kan? Kenapa? Alasan saudaraku tidak ada satu muridnya yang merasakan berjalan di atas air. Hanya Petrus yang memang berani mengangkat kakinya dan benar-benar berjalan di atas air. Saya tantang hari-hari ini saudaraku. Make a deal with him. Buktikan, dare him, challenge him. Karena Alkitab yang saya baca mengatakan, aku membuat suatu perjanjian. Di akhir dari ayat ini mengatakan, apa yang aku perbuat atas hidupmu, sungguh